Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allumi wa arsala alaina bita'limihi wa nattabi'il ulama'il al-atqiya'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usi wa nafsi wa alaikum bi taqwallahi rabbil alamin, wa uslifati jannatul lil muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, innama yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama, innallaha 'azizun ghafur. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Jami' At-Thaibah yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan di hari yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita yang telah kita laksanakan dan hari ini senantiasa diterima dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan bagi kita semua pengikutnya yang istiqamah. Mudah-mudahan senantiasa kita insyaallah nanti mendapat syafaatul uzma yang yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih dikandung badan, dengan sebenar-benarnya takwa, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, senantiasa melaksanakan segala apa-apa yang diperintah Allah dan Rasulnya dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Kita kerjakan sekuat tenaga dan penuh keikhlasan, serta apa-apa yang dilarangnya, marilah kita berusaha untuk meninggalkannya jauh-jauh agar kita termaktub tercatat di sisi Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang sholihin, sehingga kita selamat
dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan dosa kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kali ini, kunci selamat ikutilah para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dituntut berakidah yang benar, Islam yang kafah, serta beribadah sesuai dengan ajaran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini golongan awam. Kita tidak mampu memahami isi Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, bagaimana cara kita untuk tetap bisa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu dengan baik? Tentunya dalam hal ini ada cara yang sangat baik, yaitu ikutilah para ulama. Bertanya pada ulama, hormati para ulama, manutlah pada ulama, belajarlah pada ulama, agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qallada aliman laqiyallahu saliman." Barang siapa manut ikut kepada ulama, maka matinya dijamin selamat. Hadis lain di dalam kitab Mukhtalal Hadis halaman 27, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimul ulama, akrimul ulama." Muliakanlah para ulama, manutlah para ulama, ikutlah para ulama. Fa innal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewaris ilmu dari nabi-nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menyuruh kita bertanya pada ulama dalam hal apapun. Bertanya pada orang yang mengerti Al-Quran, mereka yang menguasai hadis, dan mereka yang kita sebut ulama atau kiai. Dalam surat An-Nahl ayat 43, Allah jelaskan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Bertanyalah kepada ulama yang ahli zikir, yang mempunyai pengetahuan, ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu tidak mengerti. Mengapa harus bertanya kepada ulama? Karena ulama yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa, insya Allah mereka lebih takut ketika mereka berfatwa semata-mata karena Allah. Mereka berfatwa bukan karena nafsu. Mereka berfatwa karena bukan sedang marah, bukan karena kepentingan, bukan karena politik, dan juga bukan karena apapun, melainkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia menurut Al-Quran yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 28. "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizul ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu para ulama. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jika ada orang yang awam tidak mau mengerti Al-Quran, tidak mampu memahami hadis, termasuk ilmu bahasa Arab, nahwu dan sharaf, namun justru tidak mau mengikuti ulama, bahkan membenci ulama, lalu nekat memahami sendiri, insya Allah dia bakal sesat. Na'udzubillah. Orang yang tidak mampu memahami wahyu Allah dengan ngawur, istilah Jakarta, jangan asal jeplak kamu katakan ini halal, itu haram, ini hak, itu batil. Mungkin kamu tahu hadis dalam ayat secara tekstual,
tapi sangat mungkin bahwa pemahamannya salah secara kontekstual. Karena belum tentu yang dimaksud seperti itu salah atau benar. Oleh karena itu, ikutilah para ulama. Insya Allah apa yang disampaikan para ulama itu benar. Nabi kita Muhammad SAW memberi peringatan pada orang yang awam yang tidak dekat para ulama, yang tidak manut para ulama, yang tidak mau belajar pada ulama, tidak bertanya pada ulama, ada kemungkinan matinya dalam keadaan murtad dan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti suatu masa kepada umatku, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari, mereka kabur, mereka menjauh daripada ulama dan ahli-ahli fikih. Sekarang ada tanda-tanda seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama dibully, ulama dicaci maki, ulama dilegitimasi, sehingga dampaknya adalah orang yang awam menjadi takut mau manut kepada ulama. Umat ini menjauh dari ulama. Kalau sampai umat yang awam menjauh dari ulama, lalu apa yang terjadi? Fayabtalillahu bi salasati baliyat. Allah akan ngasih bencana 3 musibah. Yarfa'allahu barakatan min kasbihim. Musibah yang pertama, Allah angkat keberkahan keluarganya daripada hasil usahanya mereka. Usalitullahu alaihim sultan azimah. Usalitullahu alaihim sultanan zalimah. Yang kedua, Allah kasih musibah akan kasih pemimpin yang kejam, yang keji, dan yang zalim. Dan yang musibah ketiga ini yang kita takutkan, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia, mati dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa begitu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena mungkin mereka Islam, tapi akidahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah akibatnya jika tidak mampu memahami dalil, tapi tidak mau manut kepada para ulama. Kunci selamat bagi ulama yaitu harus dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai berfatwa karena menurut nafsunya sendiri. Terakhir, mudah-mudahan kita selalu senang kepada ulama, mengikuti ulama, belajar kepada ulama, dan menghadirkan majlis-majlis taklim di sekitar kita. Hadirlah agar kita selamat dunia dan akhirat, mati kita dalam husnul khotimah. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi kursi. Sasabikum ayyukum mu'minun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad
wa ala sayyidina Muhammad wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa am baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmat. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wahdul man qadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa li a'daika a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi